Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi kita, yaitu berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, anak-anak, tahukah apa itu berbakti? Nah, kalau belum tahu, mari kita simak video berikut. Nah, sebelum memasuki materi kita pada hari ini, perlu kita ketahui bahwa capaian pembelajaran pada fase B untuk elemen akhlak adalah peserta didik memahami akhlak terhadap Allah dengan berbaik sangka kepadanya dan akhlak terhadap orang tua, keluarga, dan guru. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisa pengertian berbakti kepada orang tua dan guru, dan yang kedua adalah peserta didik mampu membuat mading ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua dan guru, dan yang ketiga adalah peserta didik mampu membuat mading hikmah berbakti kepada orang tua dan guru. Pengertian berbakti kepada orang tua. Nah, yang pertama kita bahas pada hari ini adalah pengertian berbakti kepada orang tua. Apa itu berbakti kepada orang tua? Ya, betul sekali. Berbakti kepada orang tua itu berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada kedua orang tua kita. Ayah dan ibu kita sangatlah berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya mereka mendapatkan perlakuan yang istimewa dari kita. Nah, berbakti kepada orang tua itu merupakan kewajiban. Ayah dan ibu kita adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Jadi sudah sepantasnya kita harus berbakti kepada beliau. Nah, makanya kita harus sangat menyayangi keduanya, karena surga itu berada di telapak kaki ibu. Nah, jadi kalian harus berjanji bahwa kalian akan berbakti kepada orang tua kalian. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Itu apa saja? Yaitu berkata lemah lembut kepada orang tuanya. Jadi ketika berkata itu tidak boleh kasar atau membentak-bentak. Dan yang kedua adalah taat kepada perintah ayah dan ibu. Jadi ketika diperintah atau ketika dimintai tolong itu kita harus taat. Nah, kemudian selalu mendoakan. Nah, bagaimana doanya? Doanya adalah Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu adalah doa kepada orang tua. Nah, kemudian ketika hendak berangkat sekolah atau ketika ingin keluar rumah atau ingin bermain, kita harus meminta izin dengan cara apa? Dengan cara mencium tangan untuk meminta ridhonya. Kemudian ketika kita melewati keduanya atau melewati orang yang lebih tua atau melewati kedua orang tua kita, itu kita harus menundukkan sebagian badan kita. Jadi kita harus menunduk ketika melewatinya. Kemudian mendengarkan nasihat keduanya. Jadi ketika dinasihati itu kita harus selalu mendengarkan. Nah, yang terakhir adalah selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Jadi kita harus selalu membantu orang tua. Jangan sampai kita tidak membantu orang tua kita. Kemudian akibat jika tidak berbakti kepada orang tua. Nah, akibatnya apa? Nah, yang pertama yaitu tentu saja anak yang tidak berbakti kepada orang tua itu akan mendapatkan dosa besar. Nah, jadi anak yang tidak berbakti kepada orang tua itu akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Maka dari itu kita harus selalu berbakti kepada orang tua.
Nah, kemudian selanjutnya adalah membatalkan amal baik. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan amal baik, ketika kita tidak berbakti kepada orang tua, maka amal baik yang kita lakukan itu akan batal, seperti itu. Kemudian jauh dari rahmat Allah. Jadi ketika tidak berbakti kepada orang tua, kita tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala akan murka. Nah, selanjutnya yaitu hikmah berbakti kepada orang tua. Hikmahnya apa? Yang pertama adalah bertambah kebaikan dan keberkahan kita. Kemudian memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan nikmat surga. Nah, ini yang pasti dinanti-nantikan oleh semua orang, yaitu masuk surga. Nah, salah satunya bagaimana cara kita masuk surga, yaitu dengan cara berbakti kepada orang tua. Kemudian bahagia karena mampu menenteramkan hati orang tua. Nah, itu adalah hikmah berbakti kepada orang tua kita. Kemudian selanjutnya materi kita adalah berbakti kepada guru. Nah, berbakti kepada guru itu apa? Pengertiannya apa? Nah, berbakti kepada guru itu artinya adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat, hormat kepada guru kita. Nah, guru itu adalah orang yang sangat berjasa dalam mendidik kita selain ayah dan ibu kita. Nah, ketika kita di rumah itu kita akan dididik oleh orang tua kita, oleh ayah ibu kita. Tetapi ketika di sekolah, orang tua kita adalah bapak dan ibu guru. Jadi guru itu adalah orang tua kita selama di sekolah. Maka dari itu kita harus berbakti kepada guru. Sama halnya kita berbakti kepada orang tua kita. Karena apa? Karena guru itu adalah orang tua kedua kita. Setelah kita di rumah, kita memiliki orang tua kita, yaitu ayah ibu kita. Tapi ketika di sekolah, kita akan memiliki orang tua kita, yaitu guru. Nah, kita bisa membaca, menulis, berhitung itu karena jasa guru. Maka dari itu kita harus berbakti kepada bapak dan ibu guru. Seperti itu. Nah, ciri-cirinya apa? Anak yang berbakti kepada guru atau siswa yang berbakti kepada guru itu ciri-cirinya apa? Yang pertama itu adalah bersikap merendah. Kemudian mendengar nasihat dan hikmahnya. Kemudian selalu berdoa, memohon ampun untuknya. Jadi jangan lupa mendoakan bapak dan ibu guru kita. Lalu memperhatikan anak-anaknya. Selanjutnya adalah senantiasa sopan jika berhadapan dengannya. Kemudian jika ingin bertanya itu kita harus meminta izin terlebih dahulu. Yang terakhir adalah menyelesaikan tugas yang diberikannya. Jadi jangan sampai kita malas mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh bapak dan ibu guru, seperti itu. Kemudian cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru itu bagaimana? Nah, yang pertama adalah mengingat jasanya karena telah mendidik kita. Jangan sampai kita melupakan jasa beliau. Lalu bersyukur ketika memiliki kesempatan untuk belajar bersamanya. Karena ilmu yang kita dapat dari guru itu akan bermanfaat selama-lamanya. Lalu bersungguh-sungguh ketika menjalankan nasihatnya. Jadi ketika mendapat nasihat dari bapak atau ibu guru, kita harus sungguh-sungguh dalam menjalankannya. Kemudian selalu dekat dengan bapak dan ibu guru kita. Nah, akibatnya apa ketika kita tidak berbakti kepada bapak dan ibu guru?
Nah, yang pertama adalah merasakan kebodohan selama hidupnya. Jadi ketika kita tidak berbakti kepada bapak dan ibu guru, maka kita akan merasakan kebodohan seperti itu. Kemudian adalah tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian tidak mendapatkan keberkahan ilmu yang diperoleh dan akan menjadi pribadi yang sombong. Nah, selanjutnya hikmah berbakti kepada guru itu apa saja? Nah, yang pertama adalah memperoleh ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kemudian keridhaan guru itu merupakan kunci kesuksesan. Jadi ketika kita sudah mentaati perintahnya, ketika diberikan tugas kita selalu mengerjakan, dan guru itu ridho kepada kita, maka kita secara otomatis akan mendapatkan kesuksesan. Nah, kemudian hikmah yang selanjutnya itu adalah menjadi pribadi yang tulus. Nah, ketika kita berbakti kepada bapak dan ibu guru, itu juga akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.